Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini Mas Oke Bro? Mas. Aku harus Mas, saya mau tanya ini Mas. boleh. Saya kan ketemu sama orang Hongkong asli Mas. Oke. Ya. Lanjut. Lah di situnya kita sudah beberapa kali ketemu sih di Bali sana, pas sama-sama berlibur gitu loh. Kita membuat rencana kalau dia berlibur saya datang ke Bali. Saya asli Solo Mas. Nah di situnya dia menawari, saya tanya sih apa ndak ada kerjaan cowok di Hongkong kan gitu. Oh kalau kamu mau ada di tempat saya, begitu Mas. Makanya saya tonton Mas Andro di YouTube itu katanya nggak ada cowok kerja di Hongkong, nggak ada job di Hongkong lah istilahnya gitu kan. Siap. Makanya saya bimbangnya itu bener apa tidak ini, gitu loh. Nah, yang saya bimbangnya itu bener enggak ada kerjaan cowok di Hongkong, sedangkan yang menawari kan bosnya sendiri, gitu loh. Memang butuh orang cowok untuk angkat junjung Mas di situ. Tenaga lah, butuh tenaga. Iya, butuh tenaga. Di situ soalnya katanya nggak ada cowok, semuanya cewek. Soalnya kan di toko pakaian itu loh Mas. Nanti kalau ada orderan datang itu dia menyewa orang, sedangkan untuk menyewa orang itu kan dia cerita 1 bulannya itu kan habis sekian. Daripada itu kan ada paten orang kerja di situ lebih ringan bayarnya. Itu katanya. Gimana Mas? Menurut Mas Andrew gimana nih? Oke, sekarang giliran saya ya. Ya Mas. Artinya dia pebisnis ya. Ya betul. Jadi dia mau cari tenaga kerja yang murah untuk membantu bisnisnya dia. Oke. Iya betul. Kalau memang dia, terus sampean tidak dikasih syarat apapun untuk bisa bekerja di sana? Tidak. Bahkan saya ini sudah dikasih istilahnya ditransfer uang buat ngurus paspor gitu. Ini sekarang saya udah ngurus paspor, tinggal nunggu jadinya paspor sekarang. Oke. Nanti kalau ke depannya lagi, kalau memang paspor sudah jadi, sudah siap berangkat, tiketnya habis berapa nanti ditransfer lagi gitu. Nanti entah di sana nanti potong gaji atau apa saya kurang tahu. Oke. Itu. Dan sampean komunikasi sama dia pakai bahasa apa? Kita ada translate, dia itu sebenarnya bisa bahasa Indonesia tapi tidak begitu lancar. Cuman kita pakai WA itu bahasa Indonesia. Jadi dia WA saya udah bahasa Indonesia, saya sudah bahasa Indonesia juga. Jadi jelas gitu Mas. Tapi pernah ketemu di Bali ya? Iya, udah ketemu 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Tapi sampean ngobrol sama dia? Iya, ngobrolnya bahasa Indonesianya dia itu ya tahu sendiri kan Mas, orang luar kan kayak gitu ya bahasa Indonesianya. Yang penting kan saya bisa menangkap apa yang dia ngomong gitu. Bule atau Hongkong? Hongkong asli Mas. Oke. Dia ngasih paspor itu memang Hongkong. Oke. Soalnya kemarin saya juga pernah dengar cerita kayak sampean ini. Ada orang Hongkong yang memang dia ngasih duit buat laki-laki untuk ngurusin paspor dan semuanya untuk membantu pekerjaan dia di hotel, ya kan? Dia punya dia punya ya hotel, kalau di Indonesia hotel melati lah intinya. Terus dia butuh tenaga. Nah, sampai detik ini saya tidak dihubungi lagi sama dia. Dia pernah nanya, selama semuanya pendanaan biaya itu mereka yang tanggung, ya sampean jalan aja. Aku bilang kayak gitu karena tidak ada kerugian dalam kita. Cuman sekali lagi kalau sampean mau dipekerjakan di Hongkong kan ada sektor profesional, ada yang sektor kayak ini rumah tangga, domestic helper. Nah nanti sampean mau ditaruh kemana kontraknya kalau secara resmi. Tapi kalau misalnya tidak resmi, artinya ya sampean dibudalkan di sana, sampean kerja terus dibiarkan overstay. Nah kalau dibiarkan overstay, otomatis overstay-nya tinggal di tempatnya dia atau di tempat lain. Karena memang harus detail. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Karena
saya sangat yakin dan sangat benar bahwa pekerjaan di Hong Kong itu sangat banyak. Tapi apakah legalitasnya dia tahu? Apakah ngurusinya dia juga ngerti? Terus sampean mau dijadikan seperti apa? Kalau memang sampean di hire sebagai domestic helper, itu jelas biaya kos dia jauh lebih murah untuk hire sampean dibandingkan dia nyuruh angkat-angkat orang Hong Kong. Itu betul. Cuman persoalannya, ya sekarang saya balikan sama sampean. Sampean berani atau mau nggak bertanya ke dia, aku ini statusnya nanti overstay, statusnya nanti domestic helper, apa professional skill? Menurutmu bagaimana? Kamu mau ajukan aku yang mana? Kalau masalah berangkat dan dia menjamin, it's okay. Tapi persoalannya, kalau sampean udah nyampe di Hong Kong, kemudian dia merubah visanya ke domestic helper, karena visa sampean sebelum turun, sampean harus keluar dari Hong Kong. Pengalaman itu sudah pernah saya lakukan. Saya keluar masuk Hong Kong hampir kalau nggak salah 4 kali. Kemudian saya dijeng sama bule, ternyata visa saya nggak approve. Itu pengalaman saya. Jadi majikannya mau nanggung saya. Karena saya mau disuruh bikin SIM, di rumah mobilnya ada 3, mbak mobil, rumahnya ada anjingnya 3, lantainya ada 3. Tapi karena setiap bulan saya extend visa, jadi keluar ke Shenzhen atau keluar ke Macau, balik lagi ke Hong Kong terus kerja di dia, itu imigrasi curiga. Dari situ visa saya tidak terapprove, ditolak sama imigrasi. Lalu bagaimana Mas kalau ditolak itu kita harus keluar dari Hong Kong dulu? Ya kalau ditolak berarti saya tidak diizinkan masuk ke Hong Kong. Akhirnya saya extend keluar masuk. Lah sampai nanti keluar masuk walaupun ada penjaminnya, imigrasi kan pastinya akan curiga, ngapain anak ini. Oh ya, jadi gini Mas, saya boleh bicara Mas? Ya monggo gantian. Ya. Sudah saya pastikan, jadi sebelum semuanya saya itu jalan bikin paspor apa segala macam, memang saya sudah bertanya banyak sih tentang dia pas waktu ketemu di Bali itu. Nanti saya perginya ke sana bagaimana? Nanti dia bilang, dia jawab, nanti kamu pergi ke Hong Kong pakai paspor turis kunjungan. Di situ nanti setiba kamu di Hong Kong, saya langsung urus paspor visa kerja, kontrak gitu loh, calling visa. Jadi katanya dia Mas, katanya itu lebih enak ngurus di Hong Kong daripada aku harus ngurus sampean di Indonesia nanti ribet gitu. Kalau di Hong Kong kan lebih enak, ada kamu, ada aku langsung tanda tangan, gitu katanya. Yang pertama itu Mas. Yang kedua, dia menjamin tempat tinggal itu di tempatnya dia. Jadi rumah sama perusahaannya itu katanya nggak jauh sih, nggak jauh katanya. Jadi kulon iki di kokne nggone tempatnya dekne ngoten. Siap. Oke. Nek dhek sanjange ngoten. Siap. Oke. Sudah? Atau saya yang balesi lagi? Pun nggih niku. Enggak apa-apa. Jadi kalau sampean seperti itu berarti dia sudah punya kenalan agent yang mau ngurusin. Dari penjelasan sampean saya membaca berarti dia punya agent. Karena dia dapat cerita lebih enak ngurusinya kalau di sana dibandingkan di sini. Tapi sekali lagi itu kan garansi dia dan jaminan dia, nggak ada masalah. Intinya sampean akan aman. Cuman kalau seandainya nanti tidak approve, ya kan? Karena normalnya yang benar-benar normal, kalau domestic helper itu sebelum dia berangkat visanya udah dapat. Tapi kalau sampai makanya saya ceritakan sama sampean, kalau sampean di sana dan diurus visanya dia di sana dan nanti bertanggung jawab kalau semisalnya visa itu tidak approve, sampean kan sudah dapat cerita dari saya. Ya, terus betul. Bagaimana solusinya dan seperti apa kan sampean akan menerjemahkan sendiri karena harus extend dan itu nanti akan menimbulkan kecurigaan imigrasi dan kemajikan ini kok kayak gini walaupun menjamin kok sistemnya kayak gini. Nah seperti itu monggo. Jadi saya sebenarnya tidak ingin hendak untuk menyurutkan langkah,
tapi memperjelas aturan sebenarnya kalau dia hire, dia mau ngambil sampean, itu prosedurnya seperti apa dan bagaimana, itu yang kita harus benar-benar tahu supaya sinkron. Kalau dia kalau sampean di sana terus datang sama tanda tangan agent, sedangkan kebijakan dari Indonesia bahwa proses itu harus uji kom, harus ada uji ID rekom, dan itu harus orangnya sendiri yang datang. Artinya sampean harus balik lagi ke Indonesia. Kecuali agentnya berani nembak PT-nya dan PT-nya bisa ngatur itu semuanya. Nah, dengan syarat seperti itu, artinya sampean juga bisa diproses. Tapi pada saat dia proses berjalan, Indonesia misalnya clear, Hong Kong masuk ke imigrasi, dia pasti akan telepon majikan sampean, arek iki kon metu. Arek iki tak kon metu dhisik, visane tak dukno baru mlebu maneh, kayak gitu. Oh, jadi pulang Indonesia dulu, bisa turun baru balik lagi. Enggak, yang penting keluar Hong Kong. Mau ke Makau boleh, ke Indonesia enggak apa-apa. Pokoknya keluar Hong Kong, habis itu bisa diturunkan, baru sampean masuk setelah visa turun. Biasanya begitu. Artinya si agent tadi benar-benar bisa ngatur dan nyeting bagaimana birokrasi di Indonesia itu bisa diselesaikan. Nah, bisa dihandle gitu. Nah, pertanyaannya itu berarti majikan sampean sudah punya schedule yang seperti itu. Tapi kalau majikan sampean tidak punya gambaran yang seperti itu, khawatir saya jatuhnya sampean overstay. Kalau overstay apa Mas itu? Overstay itu ya melanggar izin tinggal. Izin tinggalnya sampean udah selesai, tapi sampean masih ada di Hong Kong. Oh ya. Gitu ceritanya. Jadi nggak apa-apa. Jadi biar sampean dapat pemahaman yang penuh. Jadi walaupun majikan Hong Kong yang menjamin dan menggaransi, tapi tata aturan itu kita juga harus paham. Supaya supaya nanti ini nggak keblegong. Karena gini Mas, kalau sampean sudah datang ke sana, ya kan, kemudian sampean sudah digaji, taruhlah ya, part time, bayar cuma 500 sehari, dikali 26, sampean dapat 12.000, ya. Sampean kepegang tuh tangan. Kemudian majikan sampean, ya sudahlah kamu overstay aja lah. Mau nggak mau sampean pasti akan manut. Wis kadung kecemplung kok. Betul. Wis kadung koceh, jegur pisan. Akhirnya status sampean jadi overstay walaupun sampean punya dapat pekerjaan. Nah, yang saya khawatirkan itu di sana. Kalau overstay itu nanti bahayanya tetap ini ya Mas ya, tetap diusir ya Mas ya. Ya kalau sampean ketangkep pada saat kerja ya sampean masuk penjara. Terus disidang. Tapi kalau nggak ketangkep di saat kerja atau jalan-jalan sampean ketangkep, ya tetap diamankan sama polisi. Nah dari situ majikan pasti akan lepas tangan. Nggak mungkin majikan akan mau cawe-cawe. Begitu. Karena kita boleh kan berpikir negatif itu 10% kan boleh. Atau 20% itu kan boleh. Karena memang benar-benar Hong Kong itu butuh tenaga kerja yang bayarnya murah. Oh iya betul. Makanya kenapa anak-anak overstay itu memilih jalan pintas untuk bisa dapat 12.000. Dia keluar dari majikan cari kerjaan di luar. Karena sama-sama cari uangnya, kenapa nggak ngambil resiko sekalian? Itu yang menjadikan dilema. Ya makanya saya menjelaskan ke sampean sejak dari awal. Karena banyak juga pengusaha di Hong Kong itu yang mau tenaga kerja murah, tapi tidak mau menerima resiko. Karena dia kalau mempekerjakan orang Hong Kong gajinya gede, sedangkan omsetnya kan nggak seberapa gede. Kalau yang bisa diambil anak-anak kayak gitu kan biaya operasionalnya dia kan rendah. Iya betul, makanya itu dia bilang begitu. Iya, ya kan. Saya belum ketemu orangnya, tapi kalau saya sudah ngomong sampean kan berarti oh ya wes, berarti bisa membaca situasi dan keadaan. Ya betul. Sudah bisa menggambar Mas. Jadi begini, seperti itu. Rata-rata di situ. Makanya repotnya orang Indonesia dalam memberantas atau berkampanye untuk tidak bisa overstay itu tidak bisa. Tidak bisa loh. Gaji 473 dengan 12.000.
gaji antara 8 juta 9 juta dibandingkan 22 juta. Sama-sama golek duit wong Indonesia kan wani nek diajak beresiko. Iya, pasti wani. Indonesia kendel-kendel Mas. Nah, disitulah Mas, makanya di sini saya mau mencoba karena sampean belum berangkat, saya memberikan gambarannya seperti itu. Selanjutnya tinggal sampean nanti bagaimana berdiskusi dengan majikan, no problem. Intinya tidak ada persoalan menurut saya juga bukan hendak untuk ngabot-ngaboti atau enggak, tapi saya mencoba memberikan gambaran itu seperti itu cara pandang dari sisi saya. Nanti di luar kenyataannya seperti apa dan bagaimana sampean bisa membuktikan sendiri dan menjalani sendiri. Soalnya saya ini kan bukan orang yang berteori, karena saya hampir 23 bulan itu 23 bulan saya extend visa. Jadi turis itu sampai 23 bulan. Iya, betul. Jadi seperti itu. Kalau ini saya udah punya gambaran Mas, yang pasti kan sebenarnya ada kerjaan cowok, ada cuman janji ada yang dasarannya janji ada yang ngajak gitu ya Mas ya. Kalau langsung dari agent kan dengar dari YouTube itu kan dari agent banyak yang ketipu, harus bayar sekian dulu kan begitu ya Mas ya. Yes, intinya kalau sampean tidak disuruh bayar itu wis aman. Tidak ada kerugian. Iya, betul. Ini sekarang kan saya ini Mas suruh bikin paspor. Siap. Nah, dulu saya sudah pernah di Malaysia Mas, tahun 2005 dulu. Siap. Kerja di Malaysia. Nah, kira-kira itu paspor itu kedetek lagi nggak ya Mas ya? Ya masih hidup apa enggak? Ya paspor aja hilang. Kalau masih hidup enggak pasti sudah mati Mas. Udah 2008 sampai sekarang ini berarti udah 15 tahun. Pasti kan udah mati Mas. Siap. Nggak ada masalah Mas. Nah itu kita enaknya minta kehilangan atau bikin baru ya Mas ya? Ya kalau itu hilang bilang aja hilang. Enggak, tadi kan saya udah di imigrasi Mas. Imigrasi di sini. Betul. Nah di sana itu kan sekarang pakai aplikasi ya Mas ya kalau mau bikin paspor kan? Ya daftar. M-paspor itu. M-paspor, siap. Lanjut. Ya. Di situnya saya udah mengantri, kan ada nanti tanggal berapa, jam berapa itu kan kita udah mengantri. Siap. Nah di sana saya ditanya, Mas sampean pernah punya paspor? Ya saya bilang sudah pernah, wong saya itu orangnya lugu Mas. Siap. Dulu udah pernah. Dulu saya pernah kerja di Malaysia. Siap. Saya bikin 2005 sampai kontrak 3 tahun, 2008 saya pulang. Lah setelah itu saya bikin rumah Mas, pindah rumah itu saya udah nggak dulu kan mikirnya alah gue apa paspor nggak bakalan keluar lagi kan ngoten Mas. Siap, lanjut. Boten kula gagas tak goleki gak temu masa iki ilang. Siap. Terus dari pihak imigrasi itu tahun berapa Mas? Saya bikin 2005. Tahunnya bikinnya di mana? Dulu lewat agent di Jakarta kan buatan. Siap. Nah terus gini aja Mas. Kula pun syarat-syaratnya pun komplit, kehilangan di Polres sudah dapat semuanya, persyaratan sudah komplit Mas. Cuman dari imigrasi malah menyarankan begini Mas, nanti kalau sampean mengajukan kehilangan itu nanti kena denda 1 juta pasti kan ngoten, itu udah prosedur. Di situ nih belangkonya enten Mas. Siap. Kehilangan rusak apa 1 juta. Nah ini kan dari 2005 Mas, mungkin data itu mungkin sudah hilang. Kalau dulu belum seperti yang kayak sekarang Mas. Kalau sekarang semuanya kan sudah elektronik. Kalau dulu dia ngarani expired nomor pipun kan ya. Siap. Lanjut. Nah di situ nih terus kula suruh mengajukan bikin baru. Terus saya daftar lagi di M-paspor, saya udah membayar di situ 350 gitu. Siap. Nah nanti yang takut saya itu nanti ketolak ada ya Mas. Soalnya saya dulu pernah bikin paspor, tapi udah lama gitu lah. Oke, supaya nggak ketolak, sampean harus make sure tujuannya. Kalau sampean bisa sama majikan, minta alamatnya majikan atau surat rekomendasi dari majikan, undangan untuk datang. Bukan undangan untuk kerja. Oh, undangan untuk datang. Yes, undangan untuk datang.
namanya dia siapa, nomor teleponnya bagaimana, alamatnya di mana. Sudah ada semua Mas, sudah ada semua, saya sudah megang semua. Sudah dikasih? Nama, iya, alamat dia yang tempat tinggal, terus perusahaannya dia, terus nama asli dia, terus nomor telepon, semua sudah ada. Oke. Di saya. Artinya makanya sampean masih disuruh nambah tadi untuk dia deal. Jadi dia minta tambahan uang sebenarnya. Jadi karena kehilangan ada prosedur semuanya dia minta. Tapi menurut saya kalau sampean yang dituju jelas, ada alamatnya, ada lengkap semuanya. Kalau ada nomor teleponnya dia mau cross check, artinya pasporan sampean lolos. Oh begitu, ya siap. Ya karena saya tadi nggak sampean presentasi itu, nggak sampean ceritakan, makanya saya tanyain. Ternyata ada rekomendasinya, ada semuanya lengkap komplit, ya sudah. Lengkap semuanya. Dari nama dia, tempat tinggal, nomor telepon ada semua. Nah anggap aja kan sampean ada entah kunjungan bisnis atau usaha atau dia mau ngobrol apa diskusi kan nggak ada masalah. Tinggal sampean boleh. Tadi saya ditanya Mas di imigrasi, tujuan Hongkong apa Mas gitu kan. Saya ada kunjungan di sana gitu kan. Saya nemuin ini karena kita 3 kali pertemuan ada di Bali. Terus dia ngajak saya untuk undang saya untuk ke tempatnya dia, untuk melihat tempatnya dia. Nah itu udah beres, itu udah aman, itu udah keluar itu nanti. Ada masalah Mas itu ya? Nggak ada masalah, udah aman. Wes itu step yang di paspor ya. Step yang di visa tadi kan udah saya ceritakan tadi kan, seperti itu. Karena sekarang imigrasi itu juga proses pengetatan terhadap TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Oh iya betul. Nah, makanya dia cross check berkali-kali, makanya nggak apa-apa. Kalau itu saya rasa nggak terlalu bermasalah. Nah nanti giliran sampean sudah dapat paspor, giliran nanti diberangkat. Nah diberangkat pasti akan dipertanyakan sama mereka. Betul. Nah, yang jelas pasti tiket PP. Ya kan? Nah, pasti, tiket PP kemudian kunjungan sampean. Nah, selama itu sudah sampean pegang, sampean ada nomornya, ada alamatnya jelas, tinggal sampean presentasikan. Loh, saya ketemu, saya ngobrol gini-gini, dan tinggal pede aja bahwa sampean ke sana, saya diundang gitu loh. Invitation letter artinya seperti itu untuk datang ke sana. Wes beres. Diundang gitu aja Mas ya. Kunjungan, undangan gitu aja. Ya, ini orangnya ini, namanya ini perusahaannya seperti ini. Ya, kayak gitu kan kayak seolah-olah kayak utusan ya. Kita itu sebagai orang yang dibutuhkan sama dia sampai sedemikian rupa. Nah, sampean harus yakinkan itu. Jadi jangan sesekali ngomong bekerja dan apa enggak, wis. Enggak. Maksudnya tidak untuk berlibur atau kita tetap kunjungan kan turis Mas. Siap, betul. Gitu. Siap, wis. Tidak ada masalah. Step by step udah Mas. Sekarang saya pertanyakan yang terakhir Mas. Siap. Proses untuk ke sana, misalnya saya udah pegang paspor nih. Udah pegang paspor, terus saya udah booking tiketnya PP pulang pergi Mas ke Hongkong ya. Tetap saya nanti berangkatnya dari Juanda. Kalau Solo ini kan belum internasional Mas. Siap. Transit. Aku pengen kan langsung gitu aja di Juanda atau Jakarta. Mungkin Juanda masih lebih dekat dari Solo kan. Siap. Nah, di situnya nanti apa kita harus pakai visa Mas? Kita cari visa. Nah, oke. Saya jawab ya. Ya. Hongkong itu sistemnya kayak Singapura. Visanya on arrival. Maksudnya? Ya visa akan diberikan pada saat kedatangan. Oh, kedatangan. Iya, sampai datang di Hongkong terus dikasih 30 hari. Visanya itu. Iya. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti diterimanya di sana ya Mas ya, bukan dari cari di sini ya? Ya, diterimanya di sana, terus sampean masuk di paspor sampean, dirasa sampean sudah bawa rekomendasi. Pokoknya rekomendasi itu tetap dibawa, yang dari orang Hongkong itu sampean bawa terus. Barangkali nanti di Hongkong kena random check. Jadi random check itu dipinggirin, terus dimasukin ke ruangan, terus ditanya-tanya, lah itu yang disodorin. Iya, kita tulis tidak apa-apa Mas ya? Rekomendasinya ditulis ataupun diketik itu tidak apa-apa ya? Loh, kan yang dikasih sama majikan itu apa? Yang sampean dikasih sama orang Hongkongnya? Cuman lewat WA aja Mas. Nah. Jadi ini alamatku, ini perusahaanku. Itu enggak kuat. Kan kita itu ndak kuat. Sebaiknya sampean print. Ya. Sampean ketik secara resmi. Jadi ketik aja. tulisannya adalah invitation letter.
saya atas nama ini. Terus diundang untuk datang ke sini. Yang pertama sampean bikin surat, yang kedua landasannya adalah WA. Cecetan sampean sama dia. Ya ini ada semua. Ya tapi kan semua. Namanya formal sekali lagi ya. Kalau di Hong Kong pakai bahasa Inggris, kalau di Indonesia pun sampean kasih bahasa Inggris nggak apa-apa. Ya, betul. Sampean ketik sendiri tanda tangannya dia atau apa, intinya itu surat gitu loh, pemberitahuan bahwa aku kesana itu di sini, alamatnya jelasnya ini, saya mengundang dalam rangka ini. Sampean bisa bikin sendiri, itu nggak ada masalah. Ya, seolah-olah sana yang ngasih saya gitu. Iya, itu yang namanya cerdas, Mas Bro. Ya, sampean bener-bener memprepare perjalanan sampean. Nah, nek wis nyampe kono, mari kita ngopi, gitu ceritanya. Oke, sama di mana Mas? Saya di Kos BB. Oh, kalau ini rencana saya pergi ini ke Kowloon Mas. Ya, Kowloon Side itu banyak, ada Mongko, ada Yamate, ada Jordan, ada Samsipo. Nah, jualan pakaian garment nih yuk Samsipo. Katanya di garment gitu Mas. Iya wis. Katanya. Gampang, nggak ada masalah. Yang penting sampean prepare itu sedemikian rupa karena uang sudah dikirim sama dia, ya sampean persiapkan secara baik-baik. Ya. Nah, kemudian tiketnya sampean kasih restan yang agak panjang. Barangkali nanti pada saat pengurusan dibutuhkan pulang itu tiketnya masih bisa digunakan gitu loh. Kalau sampean belinya yang direct, misalnya Cathay Pacific atau Garuda kan bisa di reschedule. Artinya biar nggak angus. Suatu saat kalau nggak punya duit dan memang terpaksa harus bertahan pulang, tiket itu masih bisa digunakan. Nah, kalau ngomong tidak jadwalnya terbang itu gitu. Kenapa? Terpaksa bisa dibawa pulang meskipun harinya tanggalnya itu tidak sesuai dengan tiket gitu maksudnya. Di reschedule maksudnya. Jadi gini loh Mas. Sampean kan datang ke sana turis. Umumnya layaknya turis itu kan pasti pulang toh. Iya betul. Tiket berangkat sampean sama pulang itu kan ada restannya seminggu, 2 minggu, 3 minggu kan pasti. Betul. Nah, barangkali nanti pada saat sampean di sana terus diurus ke agent, terus agentnya ngomong, ini harus pulang dulu. Nah, tiketnya sampean yang tadi itu biar nggak angus gitu loh. Oh iya. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya bisa. Kalau ataupun 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kan kita bisa reschedule lagi. Karena saya dulu bisa extend itu gara-gara mereschedule tiket. Jadi bisa di ini lagi ya Mas ya. Tetap bisa digunakan. Iya. Jadi nggak muspro. Cuman reschedule ada yang tambah biaya. Kalau Cathay Pacific itu biasanya 200 Hongkong dolar, kan itu murah. Iya, betul. Gitu loh, makanya itu kalau pakai Cathay ya terserah sampai nanti mau beli apa, intinya yang bisa di reschedule. Jadi enak, fleksibel. Kalau prinsip saya adalah minimum biaya yang dikeluarkan, maksimal hasil yang didapatkan. Oh iya. Untuk bisa berpikir kayak gitu kan kita harus punya banyak pengetahuan kan gitu toh Mas Bro. Benar Mas. Kemarin saya udah mencari Mas tiket-tiket itu dari Cathay niku. Itu sekitar PP itu sekitar 9 jutaan Mas. Bener Mas gitu kan? Ya. PP itu. Pas. Betul. Ya, berarti betul Mas ya. 94 ada, 97 kan. Ya. 4.000 kayak gitu Mas. 4.000 Hongkong dolar up. Di bawah 5.000 atau 5.000 lebih sedikit lah ya, itu bagus lah. Oh iya. Seasonnya ini kan bukan liburan, jadinya harganya lagi bagus. Iya betul. Gitu ya. Kira-kira. Makanya di sini titik saya udah mendapatkan titik terang bahwasanya kalau memang benar-benar itu bus bisa mereview bisa merubah, mengurus visa, bisa kerja. Jadi aman ya Mas ya. Jadi approve gitu, aman gitu loh di sana. Siap. Saya mintakan gini Mas, ya kerja iya, kita cari penghasilan juga kita aman gitu loh Mas, yang dimintakan gitu. Siap. Ya, soalnya dulu kan saya di Malaysia juga legal, bukan ilegal, tapi legal. Iya, jadi kadang kita harus siap juga.
kenyataan belum tentu sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Betul. Nah, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kan kita harus bisa improve. Ya. Kan kita bisa improve dan bagaimana supaya bisa menyelamatkan diri kita. Kan begitu Ya, ceritanya. Betul ini. Betul, Mas, betul. Sebelum berangkat sudah prepare dulu, nanya-nanya kiri kanan, cari referensi, ini benar. Jadi Ya. sekarang saya mulai seneng soalnya orang yang telepon itu sebelum menjalani. Yang repot itu kalau yang telepon sudah kena masalah gitu. Saya belum, Mas. Makanya dari kemarin saya mencari Mas Abdul itu kan kebimbangan saya itu kan masih ada, Mas. Wong Jawa kan ngomongin jagani, kan ngoten. Betul. Betul Nah, sekali. niku nek terjadi apa-apa, Mas Abdul di situ kan udah istilahnya kan udah lama, jadi kan tahu lah, pasti tahu kinerjanya gimana, perjalanannya gimana kan pasti tahu. Makanya kan tanya yang lebih tahu kayak sampean kayak gini. Siap. Dan nanti kalau di sana ada apa-apa saya menghubungi Mas Abdul lagi loh. selama nggak pinjem duit dan nggak numpang tidur ya saya nggak masalah kalau numpang tidur, soalnya ada istri saya. Soalnya kalau ditanyain numpang tidur atau tempat tidur atau tempat, saya selalu rekomendasinya Victoria Park karena saya dulu tidur di sana. Saya nggak ngerasain hotel. Iya, nggak, maksudnya kan paling kan ya ini jaga nih Mas ya, mudah-mudahan kan amit-amit jebak bayi lah, nggak ada. Misalnya di sana ternyata nggak, kan katanya kalau saya udah sampai di bandara dia jemput kan gitu Mas. Nah nanti kalau dia nggak menjemput kan tindakan saya nanti gimana kan ngoten Mas. Siap. Ngoten. Makanya sampean make sure di alamannya dia di treasure, artinya dilacak pakai Google Map. Jadi dari airport menuju rumahnya dia itu kendaraan apa yang kita naiknya nomor berapa. Jagani kalau dianya tidak bisa. Tapi kalau sampean memastikan bahwa nggak usah mbok jemput, aku iso nyampe omahmu. Nah, itu kan artinya poin plus sampean ke dia. Sampean iso mikir gitu loh. Karena kan dia udah ngasih duit sama sampean, kan artinya seperti itu. Oh, ya gak salah aku ngejeng arek iki atau ngkon arek iki ke sini. Ternyata aku nggak harus dijemput, aku bisa nyampe. Ya kan? Di situ kan ada naik bis, ada naik MTR. Jadi ke kota itu ada naik bis, ada naik MTR. Nah, kalau naik MTR, ya langsung nanti turunnya di sentral. Dari sentral itu sampai mau pecah kemana aja bisa. Yang tempat yang dituju. Tapi kalau sampai naik bis ada nomor-nomornya. Makanya distrik yang dituju Kowloonnya mana? Soalnya distrik Hongkong itu ada 3 yang besar. Jadi Kowloon, Hong Kong Island, sama New Territory. Nah, kalau Kowloon itu ada Yamate, ada Jordan, ada Samsipo, ada Chungsawan, ada Hungham. Itu kan macam-macam. Makanya alamatnya sampean itu di mana? Kalau sampean sudah tahu letak lokasinya, dibuka Gmap sampean googling dari Lap Cekok itu Hong Kong International Airport menuju tempat itu kendaraannya apa aja yang dibutuhkan. Nah, itu bisa terlacak. Karena saya ini loh Mas, alamatnya ini loh Mas, amit alamatnya ini 180. Jangan disebutin Mas, jangan disebutin. Oh iya. Sampean di situ aja ada tulisannya apa? Yamate, Jordan, apa gitu kan? Sound Central Building. Enggak, maksudnya sebelum tulisannya Kowloon itu apa? Ya ini South Central Building itu. Enggak ada namanya, cuman Kowloon gitu aja ya. South Central Building Kowloon, Hong Kong gitu aja. Oke. Gedungnya dikasih juga, nomornya dikasih juga. Oh, nggak usah disebut. Ya. South Central Building. Tak cek ya. Ya. Kowloon. Sebentar. Oh, wakeh iki Mas. Oh, kata. Ada buahnya. Nomornya pun dikasih, gedungnya juga dikasih. Nah, cuman Kowloon tok ya.
Oke, oke, oke. Iki soalnya ada South Wall Mansion, Kowloon Building, Corporate, Nathan Road, Open. Nah, ada cuman kayak gitu. South Central Building, Nah, itu Kowloon, South Central Building. Hong Kong. Saya tak ketik dulu Hong Kong. Gak dapat. Gak dapat. Ya sudah lah. Nanti WA aja. Nanti kalau sampean WA namanya buildingnya apa semuanya, namanya sampean tak dudui Google Map-nya nanti. Biar sampean punya patokan. Ini sekarang saya ini apa namanya kirim ke WA Mas Sandro ini. Biar Mas Sandro tahu itu alamatnya. Terus kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Itu Mas alamatnya. Oh, iya. Mungkin itu aja Mas. Jadi yang kita persiapkan untuk berangkat itu paspor kunjungan sama tiket PP itu aja ya Mas ya? Iya. Nanti visa kan sudah dikasih di kedatangan Hongkong sana. Ya, visanya pasti akan dikasih sama dia. Oh, ya, oke, siap Mas. Oh. Mungkin itu. Oh, ya. ini ketemu ini. Ada Mas? Ketemu. Oh, ketemu ini. Di daerah mana ini? Kowloon. Tokawan. Oh, Argy Street, Mongkok. Oh, sampean di tengahnya antara Mongkok sama Tokawan. Homantin. Oke, dapat. Maksudnya alamat ini ada gitu loh Mas. Di situ ada ya? Ya ada, ya. Kalau sampean ini ini tak kasih tahu ya, tak screenshot, tak kirimi ke sampean. Ya. Jadi ada posisinya di situ tuh. Ya sekali lagi kan kalau dia ngasih alamat kan bisa kelihatan. Nah, itu saya kirim Google Map-nya. Nah, posisinya di situ. Kalau nama gedungnya saya harus klik lagi. Saya harus klik lagi di tanda merahnya, baru dia akan keluar. Oh, yang ini Mas, tanda merah ini? Di daerah itu? Iya. Oh iya, siap. Yang tanda merah itu kan, karena kan kita nyari itu kan. Iya, betul. Rawan banjir nggak Mas itu Mas? Kenapa? Rawan banjir nggak? Kemungkinan sih kalau hujannya deres ya. Banjir. Soalnya ada dua Mas. Iya. South Central Building itu ada dua. Yang satu di daerah Tokawan itu, yang satu di Hong Kong Island. Tapi sampean tadi bilang Kowloon, berarti itu yang di dekatnya Yamate. Kalau yang di Hong Kong side itu Central Buildingnya itu ada di Hong Kong Island. Ada dua ini soalnya. Merah-merah. Itu ada. Dan itu jadi kan gini Mas, maksudnya ini kan berarti kan dia benar-benar ngasih alamat yang jelas gitu loh. Namanya juga jelas gitu loh. Tapi sebentar ya Mas, ini yang aku masih penasaran. Tak ketik punya sampean tadi. Aku nggak dapat gambar gedungnya gitu. Nggak dapat gedung ya? Iya. Jadi ada dua hal. Tak klik yang merah, yang di Kowloon, aku nggak dapat. Tapi yes oke lah. Wong nggak apa-apa, itu urusan belakang. Yang penting kan sampean nggak keluar duit. Ya betul. Saya nggak keluar duit Mas, cuman udah dikasih sama dia gitu lah. Napa nih pikiran saya mungkin dia benar-benar membutuhkan kan ngoten lah Mas. Mungkin. Soalnya ini tak cek ya di Google Mapku. Ya. Gedung A, South Central Building. Itu ya memang merahnya ditunjukin ke dia. Tapi ini kan nggak ada streetnya. Ini nggak ada streetnya. Isinya 1802. Biasanya 1802 ini terus street. Tapi oke. Yang penting nyampe sana dulu. Sampean komunikasi sama dia, nggak ada masalah. Yang penting itu Mas.
Ya. Maksudnya saya Yang penting sampean nggak keluar uang. Kalau dia udah ngasih uang, tanggung jawab kita kan kita harus nyampe di sana. Udah itu aja. Iya, betul. Nah, selanjutnya nanti mau bagaimana visanya diurus kan tadi udah saya jelaskan di depan gitu loh. Iya, betul Mas. Saya sudah punya dasaran dari Mas Sandro, jadi kan saya harus begini kan sudah siap gitu loh Mas. Oke. Maksud kulang atau niku. Ada lagi yang butuh dibahas? Cukup? Mungkin cukup itu aja. Nanti lain waktu kalau ada apa lagi saya bisa menghubungi Mas Sandro lagi. Terima kasih ya Mas semuanya atas informasinya. Siap. Sehat selalu. Siap. Sampai ketemu di Hong Kong. Oke Mas, insya Allah nanti saya usahakan. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, siap laksanakan. Wis, kita tunggu masnya di Hong Kong. Mudah-mudahan bener dan tidak meleset. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.